Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya dari Seundi. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semakin baik dan semakin sangat baik. Itu yang saya harapkan dari teman-teman. Mudah-mudahan pada hari ini teman-teman sudah bisa merubah pola pikirnya, sudah bisa merubah makannya, yang tadinya mantang mungkin sedikit-sedikit sudah mencoba ya, yang tidak pantangannya gitu kan. Kemudian sudah bisa jalan-jalan, sudah bisa ya ngobrol dengan teman-teman, keluarganya, sudah bisa keluar rumah, sudah bisa menikmati hari ini, kemudian merencanakan untuk hari esok gitu. Oke teman-teman yang ikhlas silahkan di subscribe dulu channel saya. Kemudian yang mau bertanya silahkan di kolom komentar. Kemudian kalau misalkan ada yang mau WA saya ke FB saja langsung ya. FB-nya silahkan di sebelah sini atau sebelah sini. Tupai Rumpun Bambu atau ke IG saya silahkan. Ya nanti di chat aja langsung ya, jangan jangan di ADD dulu, langsung aja di chat, dikirim pesan, insya Allah langsung saya kasih gitu kan ya. Tapi syaratnya ya harus di subscribe dulu, ditonton dulu seluruh video saya, jadi jangan nanya dulu gitu kan, ditonton aja dulu, nanti setelah ditonton baru bertanya, apa yang ditanyakan silahkan ya. Teman-teman ya, minggu-minggu ini memang saya sedikit kegiatannya banyak ya, sepak bola nih fotonya ini ya, itu turnamen saya ya, walaupun juara kedua tapi lumayan lah gitu kan. Saya mencetak golnya cuma satu sekali pertandingan, yang mainnya tiga, nggak top skor sih, cuma dapat ngegolin 4 ya gitu kan. Nah kalau misalkan teman-teman bertanya sama saya, pernah nggak ngerasain apa namanya uh, sensasi setelah sembuh, itu pertanyaan itu sebetulnya sudah saya jawab ya, sudah saya jawab video kemarin juga sebetulnya sudah dibahas. Jadi kalau misalkan yang namanya orang sehat, pasti yang nemu rasa sakit itu pasti ada. Nggak mungkin lah orang sehat itu nggak ngerasain sakit gitu kan, pasti ada aja keluhan gitu kan, orang sehat pun gitu kan. Ya cuma kan bedanya gini, ketika orang sehat itu sakit, mereka itu kan berpikirnya simpel ataupun sederhana, diobatin selesai, istirahat cukup, beres. Kalau kita kan sebelum berobat kita mikir dulu gitu kan, kita mikir dulu, mikirnya apa ya, tentang penyakit kita ini gitu kan, tentang penyakit kita, tentang yang dirasa oleh kita. Nah, gitu. Nah kemudian kan ada juga yang nanya sama saya, Kang sebetulnya Kang itu kesehariannya dulu seperti apa? Keseharian saya sih sebenarnya sama kayaknya dengan kawan-kawan ataupun teman-teman di sini. Saya pagi-pagi olahraga, jalan kaki gitu kan. Dulu masih waktu memang parah-parahnya. Karena memang ketika anxiety tinggi itu teman-teman sangat terlihat sekali perbedaannya gitu kan. Sangat terlihat sekali apa namanya, dari mimik muka ataupun dari wajah juga kelihatan. Kalau misalkan anxiety masih tinggi itu kelihatan sekali. Bahkan ya anxiety itu tidak bisa dibohongi, cemas itu tidak bisa dibohongi kalau kata saya ya. Nah kemudian dulu memang sebetulnya teman-teman gini, teman-teman itu sebetulnya masih kaget aja kalau kata saya, kaget menghadapi situasi-situasi yang memang sebelumnya teman-teman belum pernah merasakan seperti ini ya. Karena gini, awal saya sakit itu saya juga merasa kaget gitu kan. Bagaimana sih kita kagetnya kan gini, pertama fisik kita kan turun terus tuh ya, turun terus, berat badan itu turun. Saya aja dari gemuk itu ukuran celana aja sekarang, kalau sekarang sih masih bening ya saya. Dulu ketika saya kurus banget itu, waktu celana masih bujangan saya coba muat gitu, tapi sekarang udah nggak muat lagi. Nah berarti kan itu ada perubahan apa, berat badan gitu kan. Kalau segini sih standar lah kata saya, nggak terlalu kurus-kurus amat ya. Saya 53 ya, 53 sekarang. Kemudian itu kaget aja, kita itu kaget dengan situasi yang memang sebetulnya belum kita alami sebelumnya gitu kan. Kita sakit ini kan gini, rasanya itu berbagai macam, 1000 sensasi ada di dalam tubuh kita, itu yang menyebabkan kita kaget. Wajar nggak sih teman-teman, penyakit lambung
tapi yang merontok gigi. Itu kan aneh gitu kan. Penyakit lambung yang rontok rambut gitu kan. Nah itu kan aneh gitu kan. Penyakit lambung bisa keliengan, penyakit lambung mata bisa buram. Ya itu kita kaget. Penyakit lambung punggung di sini sakit gitu kan, punggung sakit, juga dada sakit. Nah kita kaget kitanya gitu kan. Penyakit lambung kaki semua dingin berkeringat. Kaget nggak? Kaget lah. Saya pun dulu kaget sampai, Mas, nih ada nih yang bertanya sama saya, kayak ini ya, screenshotannya boleh dilihat ini. Katanya jantung berdebar-debar, pernah ngalamin nggak? Pernah banget gitu kan. Saya pernah ngalamin itu, bahkan saya sampai EKG, sampai di ronsen juga, karena penasaran dengan apa yang terjadi dengan saya, kemudian apa yang dirasakan oleh saya, sehingga saya itu ya perlu itu berobat. Kalau kata saya, ini saya perlu benar-benar berobat nih, kayak ini penyakit serius nih kayaknya gitu kan. Nah beberapa bulan dihantam seperti itu, kita kurus badan kita gitu kan, karena kaget, karena cemas gitu kan, karena juga kita was-was ya, kagetnya kan lebih, kita itu lebih daripada biasanya. Terus ya saking kagetnya gitu kan, kalau misalkan orang, teman-teman bayangin dia orang panik itu, ketika dia panik apa sih yang dia lakukan? Was-was, kemudian terjadi ini itu pada dirinya, tidak stabil dan sebagainya. Itu orang panik gitu kan. Tapi kalau misalkan orang sakitnya biasa aja, mungkin nganggapnya juga biasa gitu kan. Kita kaget saja gitu dengan kondisi kita. Nah kan gini, gusi berdarah gitu kan, itu aneh juga gitu kan. Seperti itu. Kemudian banyak sekali perbedaan. Kemudian kuku tiba-tiba berubah, kemudian pucat juga gitu kan. Nah itu kaget kan kitanya. Bayangin ya, gimana nggak kagetnya gitu. Jadi saya sarankan kepada teman-teman ya, coba kagetnya gitu kan dikurangi. Kagetnya itu mungkin teman-teman masih kaget sampai sekarang, masih kaget, masih aneh gitu kan dengan kondisi teman-teman saat ini gitu kan. Karena banyak juga yang bertanya sama saya, ada yang kan saya tuh bikin status tuh ya, apa aja gitu. Jadi mereka nyangkanya saya itu belum sembuh, kan emang belum sembuh. Sengaja saya pancing-pancing mereka sampai mereka bertanya gitu kan. Nanti dari mereka bertanya itu kan saya jelaskan gitu kan. Saya tuh pernah ngalamin posisi seperti ini. Kemudian ada yang ngerasain, aku tanya dunia hampa gitu kan, kayak dia lagi mimpi. Nah itu kaget juga. Saya juga sempat merenung gitu kan, bahwa loh kenapa gitu, saya kayaknya belum terbangun gitu, seolah kita mimpi gitu kan, kayaknya kita belum terbangun. Jadi akibat kaget itu, akibat kaget berkepanjangan, was-was yang berkepanjangan, akhirnya teman-teman belum bisa keluar dari rasa ini. Jadi terus aja masih seperti ini gitu kan, traveling lah otak kita kemana-mana, yang akhirnya ya sampai sekarang mungkin teman-teman belum bisa menstabilkan pikiran teman-teman. Oke, seperti itu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam sembuh dari saya, dari Semendi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.